Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dimanapun berada. Di video kali ini sesuai dengan judul kita, yaitu kita mau nangani sepeda motor yang punya masalah di bagian pembuangan dari karburator ini. Ini ya, selang pembuangan dari karburator ini itu banjir ataupun keluar minyak bensin pas posisi dia lagi diam. Nah, sebenarnya ini posisi pas jalan dia pun netes ya. Dia juga netes, namun baru ketaranya pas diam karena posisi dia itu diam di tempat. Otomatis tetes demi tetes dari minyak itu sendiri akan sangat terlihat ketika sepeda motor itu lama berhenti. Karena bisa jadi nanti dia walaupun 2-3 tetes, karena posisi tetesannya itu di posisi yang sama dan posisi dia lagi diam, otomatis ini sepeda motor sangat kelihatan posisi banjirnya itu pas diam. Sementara pas jalan dia juga sudah pasti juga menetes ya, juga netes. Nah, ini seperti ini ya. Ini posisi sepeda motor udah lama terdiam di bengkel kita. Ini udah lama nggak dihidupkan. Posisi parkir dia udah lama, jadi seperti ini ya. Ini kelihatan basah ya. Ini basah. Kelihatan ya, ini basah. Dan kita coba percikkan ke sini. Ini biasanya ada tetesan. Nah, ini walaupun nggak kelihatan, namun ini cukup kelihatan basah ya. Ini, nah, teman-teman. Jadi ini posisi yang paling ketaranya pas pagi. Pagi itu habis parkir semalaman, itu di bagian bawah nantinya itu tetesannya sangat terlihat. Apalagi kalau umpamanya lantai rumah itu pakai tikar, udah pasti tikarnya itu yang terbuat dari plastik, sudah pasti akan ngembang. Nah, itu masalah dari sepeda motor ini. Kita akan kupas tuntas apa sih penyebab dari sini. Dan ini masalahnya sangat sepele dan mudah untuk teman-teman sendiri lakukan perbaikan di rumah tanpa dibawa ke bengkel. Jadi lanjut buat pengupasan tuntasnya, kita next lanjut aja bongkar ini di bagian karburator. Oke, baik teman-teman semua, ini karburatornya udah saya lepas dari sepeda motor. Ini tinggal lanjut kita ke proses pembongkaran inti dari permasalahan yang menyebabkan minyak menetes di bagian pembuangan sini. Nah, ini selang pembuangan yang tadi kita jelaskan ya kepada teman-teman semua. Ini fungsi dari selang pembuangan ini yaitu kelebihan minyak umpamanya banjir, itu dia otomatis membuang sendiri di bagian pembuangan sini. Makanya di sini dia netes. Nah, yang mana cara kerja dan juga cara mengatasi bagian selang sini agar dia nggak banjir, yaitu kita harus bongkar di bagian sini. Nah, kita bongkar di bagian tutup bawah sini. Dan sebelumnya alangkah baiknya teman-teman semua cuci di bagian luar, bersihkan. Kalau umpamanya udah bersih, kita kan agak enak buat bongkar di bagian sini, jadi nanti nggak kotoran luar sini nggak masuk ke bagian dalam. Nah, oke, kita bersih terlebih dahulu di bagian luar. Nah, ini udah saya lakukan pembersihan di bagian luar. Kita next lanjut buka di bagian tutup bawah sini. Oke, jadi ini kita bahas di bagian akar permasalahan intinya di yang menyebabkan pembuangan sini itu banjir. Nah, jadi buat teman-teman semua, inti permasalahannya itu terdapat di bagian sini. Di bagian jarum minyaknya. Nah, ini karburator juga bagian dalam lumayan bersih ya. Ini nggak ada kotor. Jadi saya nggak ikut sertakan buat pembersihan penyerpisan dari karburator ini, saya nggak ikut sertakan di video kali ini. Saya cuma menjelaskan akar masalah dari selang pembuangan yang selalu meneteskan minyak di pagi hari. Nah, ini dia. Ini jarum. Itu di bagian ujung sini. Biasanya itu sudah haus ya.
udah haus di bagian ujung ini, sehingga dia nggak bisa nutup di bagian sini, di bagian lubang yang terdapat di karburator itu sendiri. Nah, yang fungsi dari jarum ini yaitu untuk nutup minyak. Posisi minyak udah terisi full sesuai takaran yang ditentukan oleh karburator itu sendiri. Nah, ini ya, ini saya akan praktekkan seperti apa. Jadi posisi minyak ini kan posisi dia kebalik ya. Ini kita anggap posisi karburator itu posisi dia lagi atas seperti ini. Jadi tentunya minyak ngisi dari bagian sini, dari sini. Nah, dia akan penuh di bagian sini, yang mana tabung ini akan penuh, yang setara itu minyaknya sekitaran segini, hampir di tengahan sini. Itu posisi isi minyak ataupun segini. Isi minyak dari karburatornya itu posisi normalnya pas posisi dataran sini. Nah, ataupun di bawah sini sedikit pun nggak masalah. Posisi minyaknya itu pas posisi sini ataupun satu dataran sama sambungan dari karburator itu sendiri. Kalau umpamanya jarum ini bermasalah, jarum itu udah haus ataupun pelampung ini nggak normal, dia akan mengakibatkan tekanan minyak yang nggak bisa ditutup oleh jarum sini. Dia akan melewati tiang sini. Ini jalur pembuangan. Jadi ini yang menyebabkan selang pembuangan sini netes minyak, itu berarti minyak yang melebihi batas dari tiang tengah sini. Ini tiang pembuangan sini. Nah, sudah pasti buat teman-teman semua, kalau umpamanya netes di bagian sini berarti minyak udah melebihi dari sini. Nah, jadi buat ngakalinya, buat permasalahan sini, buat cara kita menangani sepeda motor yang punya masalah seperti ini, yaitu kita bisa akali di pelampungnya sini. Nah, buat teman-teman semua, cara ngakali yang saya maksud yaitu terdapat di pelampung sini. Kalau umpamanya teman-teman semua mau ngakali, ini udah pasti lemah. Ini terdapat di jarum sini, itu udah haus ya. Ini udah haus di bagian ujung sini. Nah, ini. Nah, sedikit haus ataupun udah enggak maksimal lagi. Jadi ini saya ganti. Kalau mau cepat seperti yang saya jelaskan, seperti yang saya tangani di video kali ini, yaitu saya ganti di bagian jarumnya ini. Jadi, namun kalau buat teman-teman semua yang nggak mau ganti ataupun belum sempat belikan yang baru jarumnya ini, bisa diakali dengan cara seperti ini. Di bagian tengah sini, ini kan ada pelampungnya. Ini pelampung di bagian tengah sini. Kita perjelas ya. Di bagian tengah sini, ini bisa kita tekan ke bagian bawah agar posisi dia itu lebih nekan. Posisi minyak nanti lebih nekan. Nah, ini ditekan ke bawah ya. Tapi namun buat teman-teman semua yang bagian pelampung yang plastik total di bagian sini, agak berhati-hatilah buat nekan di bagian tengah sini. Nanti dia bisa patah. Kalau umpamanya yang di sini kan ada yang jelas dia kayak Supply 125, itu di bagian pelampungnya sini itu plastik, nggak karah seperti ini. Nah, kalau ini kan karah. Kalau yang biasanya di bagian sini itu nggak karah, itu bisa ditekan maksimal sekuat mungkin, bisa agak kuat nekannya sesuai dengan keinginan kita. Namun kalau ini agak berhati-hati nekannya. Nah, ditekan ya, di bagian tengah sini ditekan agar dia lebih menekan nanti minyak pas pelampung nutup. Nah, namun kalau yang saya kerjakan di video kali ini saya nggak posisi ngakali di sini. Jadi saya cuma nerangkan kepada teman-teman semua yang mau ngakali di bagian sini bisa dengan cara ditekan. Nah, ditekan perlahan, udah agak merunduk, lumayan, tinggal dipasang sama pelampung serta jarum yang lama. Namun saya akan ganti, ini posisi karburator yang saya tangani di kali ini, yaitu saya akan ganti di bagian jarumnya. Nah, oke. Nah, ini ya jarum yang tadi saya udah belikan yang baru. Ini saya cuma ambilkan jarum yang barunya aja. Buat isi yang lain saya nggak ganti karena yang saya butuhkan itu di bagian jarum. Saya lebih suka isian yang ori selagi masih bagus. Jadi saya pakai yang ori aja. Nah, ini yang saya ambil dari si karburator ini, yaitu cuman jarumnya ini yang lama dan ini yang baru. Nah, ya. Dan serta karet di bagian sambungan sini yang saya ambil dari isi karburator ini.
Nah, oke, next kita lanjut pasang dan rakit aja. Ingat, di bagian jarum sini teman-teman hati-hati, cek di bagian lubang sini, awas ada debu dan kotoran, serta di bagian jarum sini juga teman-teman cek. Kalau umpamanya ada debu, bersihkan terlebih dahulu, bisa ditiup di bagian sini dan juga sini. Kalau umpamanya ada terganjal sedikit aja debu, itu nanti akan mengakibatkan sepeda motor teman-teman semua banjir. Nah, jadi itu juga dapat jadi pengalaman baru buat teman-teman semua pemula. Kalau umpamanya banjir sepeda motor, cek di bagian rongga sini dan cek di bagian jarum. Kalau umpamanya ada debu, bersihkan. Itu bisa mengakibatkan sepeda motor teman-teman semua banjir. Nah, ini kalau sepeda motor yang saya tangani sekali ini itu banjir, bukan banjir yang diakibatkan oleh debu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Namun banjir ini terdapat masalah yang kapasitas dari minyak di karburator ini itu melebihi batas. Itu melebihi dari batas target maksimum dari isi tabung karburator ini. Nah, ini ya, batas maksimumnya itu terdapat di bagian tengah sini. Kalau umpamanya sudah melebihi sini, berarti dia keluar di bagian selang pembuangan. Jadi kita cukup ganti di bagian jarumnya ini. Oke, kita lanjut ke pemasangannya kembali. Nah, oke, baik teman-teman semua, setelah kita lakukan perakitan di bagian sini, berarti udah selesai dari permasalahan sepeda motor ini. Nah, ini tinggal saya pasangkan. Buat pemasangan saya nggak ikut sertakan di video kali ini. Nanti saya akan cek di bagian sini. Nah, oke, ini selesai kita rakit ya. Buat perakitan, mohon maaf tadi saya nggak ikut sertakan seperti yang saya jelaskan tadi untuk persingkat waktu. Nah, ini untuk di bagian karburatornya sini aman, nggak ada banjir buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua, cek di bagian sini kalau umpamanya habis pembongkaran karburator, bisa jadi posisi udah dipasang selang, di sini dia rembes. Nah, hati-hati ya. Cek di bagian karburatornya, namun ini aman ya. Aman buat karburator, dia aman, nggak ada sedikit perembesan seperti yang kita lihat. Nah, ini pembuangannya. Pembuangannya kita cek. Nah, ini ya. Kita cek di bagian pembuangan sini juga aman. Nah, ini aman ya, nggak ada tetesan. Memang ini kilat karena tadi kita lakukan pembersihan, jadi di sini dia kilat. Namun di sini dia nggak basah. Cek ya, di sini nggak basah. Kelihatannya aja seperti basah, namun ini nggak basah ya. Nah, ini sama sekali nggak basah. Nah, ini udah aman. Ini nggak ada tetesan sama sekali, dan kita coba miringkan sepeda motornya. Nah, kita miringkan sepeda motornya ya. Posisi cagak 1 kita pasang dan kita miringkan. Oke, kita coba miringkan. Nah, ini miring. Nah, kalau umpamanya memang dia melebihi batas kapasitas ataupun maksimum dari pengisian ke karburator atau jarumnya udah melemah seperti sebelumnya, ini posisi miring seperti ini, udah pasti minyaknya menetes. Ini nggak ada menetes ya. Ini nggak netes minyaknya. Aman. Nah, kita cek, nggak ada ya, nggak ada netes. Posisi motor dia miring seperti ini. Nah, ini miring ya, posisi motor dia miring, namun dia nggak netes, berarti ini udah aman buat pengetesannya. Tinggal kita tanya sama si pemilik motor paginya seperti apa, apakah masih netes. Kita coba cek besoknya, konsultasi sama yang punya sepeda motor. Oke, cukup sekian, terima kasih video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.